Tapi kadang-kadang teman-teman yang lain itu langsung main share aja tuh, ya kan? Langsung jebret share ke ini efek corona gitu kan. Ini efek COVID-19 sampai segininya, McD bangkrut. Oh, efek ini sungguh terasa, McD aja yang corporate gede sampai bangkrut. Kemudian saya cek di beberapa sumber dan ternyata saya temukan bukan karena COVID-19. Kenapa saya bisa mengatakan bukan karena COVID-19? Ada beberapa hal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Hertina di Ngeteh Bareng Dodi. Hari ini kita bakal bahas tentang isu yang lagi happening tentang tutupnya McDonald pertama di Indonesia. Dan kita udah kedatangan tamu, yaitu Mas Dodi. Halo Mas. Hai Mbak Hertina. Lama banget kayaknya nggak ketemu. Banget ya. Ceria gimana? Dia dari ketawa-ketawa melulu, kayaknya happy banget gitu. Alhamdulillah, kita harus terus bahagia. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sehat luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Oke, Mas, udah baca berita tentang tutupnya McD kan? Yes, benar, udah baca. Itu kan McD pertama di Indonesia ya. Ya. Gimana pendapat Mas Dodi tentang itu gitu? Ya, jadi yang pertama mungkin gini kali. Awal pertama kali berita itu muncul, saya pikir dia masalah corona karena karena isu ekonomi, resesi, karena dampak COVID-19 ya? ini. Saya pikir pertamanya begitu. Tapi saya itu tipe orang yang kalau ada sebuah berita yang headline-nya bombastis, itu biasanya saya cari di Google dulu, searching beberapa sumber. Ini mati atau ini tutup, ini bangkrut karena apa? Konfirmasi gitu Konfirmasi. Saya cari dari beberapa sumber. Nah, tapi kadang-kadang teman-teman yang lain itu langsung main share aja tuh, ya kan? Langsung jebret share ke ini efek corona gitu kan. Ini efek COVID-19 sampai segininya, McD bangkrut. Oh, efek ini sungguh terasa, McD aja yang corporate gede sampai bangkrut. Kemudian saya cek di beberapa sumber dan ternyata saya temukan bukan karena COVID-19. Kenapa saya bisa mengatakan bukan karena COVID-19? Ada beberapa hal ya. Pertama ya memang itu mau direnovasi gedungnya. Gedung Sarinahnya mau direnovasi oleh Menteri BUMN yaitu Bang Erick Thohir. Saya sebut Bang biar kayak akrab aja gitu. Kirain kenal. Ya saya kenal sama dia, tapi dia nggak tahu kenal sama saya atau enggak, itu masalahnya gitu. Oke, nanti mungkin beliau nonton video ini. Iya, mudah-mudahan lah saya nonton kemudian ngundang ke sini. Jadi bintang tamu di sini. Ya, jadi bintang tamu di sini. Ganti saya dong berarti. Bisa aja. Oke. Nah, karena memang itu mau direnovasi dan itu memang sudah direncanakan sebelumnya. Oh, oke. Sudah direncanakan. Nanti kita bahas tentang itu lebih lanjut lah, tapi yang itu jadi alasan kenapa McD tutup dari Sarinah adalah karena Sarinahnya itu memang akan dibongkar alias direnovasi. Dan yang kedua, McD tidak melakukan PHK sama sekali. Iya, keren banget ya. Ya, itu artinya satu outlet tutup, karyawannya disebar di beberapa outlet yang lain yang masih existing. Sehingga menurut saya ini bukan karena COVID-19 ya, memang momentumnya saja yang memang Sarinahnya yang mau direnovasi, gitu sih menurut saya. Beneran nggak sih itu tuh karena mau rebranding Sarinahnya gitu ya. Atau emang sebenarnya krisis tapi menutupi itu dengan mengalihkan dengan isunya dengan cara mau direnovasi gitu ya. Saya nggak tahu gimana penjualan di sana, kan saya juga nggak tahu karena saya nggak pegang data. Tapi kalau berdasarkan asumsi yang tadi bahwa karyawan nggak di PHK, itu juga menurut saya mungkin ada benarnya bahwa McD tutup bukan karena COVID-19. Memang beneran sih menurut saya ya. Menurut saya dengan beberapa asumsi yang tadi saya sebutkan, menurut saya beneran itu McD-nya. Asumsinya make sense lah ya untuk ya, betul. Mas Dodi sendiri ada kenangan nggak sih di McD itu? Wah, ada. Kan itu di Sarinah, itu pas kecil, pas gede. Iya, pas kecil pas gede maksudnya pas kecil. Saya kan di Semarang. Ke Jakarta itu kalau ke McD itu kayak berasa kayak liburan ke Dufan. Iya sih, dulu saya juga gitu. Meskipun saya nggak setua itu sih.
Ya, jadi ini nanti saya kasih lihat nih. Tadi sempat saya cari-cari ketika berita itu muncul. Ada apa fotonya nih. Ya, ada fotonya nih. Waktu berita itu muncul di media, kemudian saya jadi teringat memorinya akan kenangan-kenangannya dari situ itu. Nah, ini. Oh. Ganteng kan? Gitu. Ya, ganteng kan? Iya. Seganteng sekarang memang. Aduh, terus gini, dari yang saya baca gitu ya Mas di netizen Indonesia gitu kan, mereka yang kayak terbagi jadi dua kubu gitu. Ada yang menyayangkan McD itu harus tutup, ada juga yang di sisi lain dia seneng gitu. Nah, di sini Mas Dodi di kubu yang mana? Kenapa yang senang dan kenapa yang seneng itu gini. Saya bilang yang sedih dulu ya. Mereka yang sedih mungkin karena mereka yang punya kenangan di sana. Mungkin kalau nggak salah itu kan McD-nya juga 24 jam ya. Jadi mungkin mereka sering pulang kantor terus mampir ke situ atau numpang wifi di situ biasanya. Kayak kamu gitu ya, kayak Mbak Tina gitu. Kayak saya dulu waktu masih ngampus sih. Kayak gitu. Terus mungkin mereka punya kenangan. Katanya sih selama 30 tahun andaikan si tembok McD itu bisa bicara katanya, itu pasti tembok McD itu bakal berteriak-teriak gitu. Itu kata-kata di Twitter ya gitu. Cuman di sisi lain ada kubu yang dia tuh seneng karena katanya gitu, alhamdulillah gitu. Di situ tutup. Jadi seenggaknya ada kesempatan untuk brand-brand lokal yang dia bisa naik daun kayak gitu. Kalau dari Mas Dodi gimana tuh? Oke, ini kayak menarik nih pembahasannya. Nah, jadi mungkin gini. Kita berbicara tentang brand lokal bahwa ketika satu brand asing, bukan satu brand ya, satu cabang dari McD meninggal ya, satu tutup gitu. Nah, ada kesempatan dong brand lokal untuk bisa show up ke luar. Nah, ini kita ngomongin tentang brand lokal nih, ada yang menarik yaitu konsep yang akan diusung oleh Bang Erick Thohir ini dalam rebranding Sarinah. Apa yang menarik? Salah satunya yang cukup menarik adalah konsep yang akan diusung nantinya Sarinah, karena yang dari saya baca ya, saya sebelumnya kan mengumpulkan beberapa materi bahan, ternyata Sarinah itu dibangun sekitar tahun 63. 63 sampai sekarang itu bangunan artinya tua banget kan. Nah, sorry. Ini puasa-puasa gelasnya kosong. Wah, kosong ya, kosong. Tapi kan ngeteh bareng Dodi itu sebenarnya ada properti untuk ngeteh gitu. Oh, gitu ya. Kosong. Oke. Sampai mana tadi? Sampai brand lokal, konsep ya. Nah, konsepnya diusung adalah Sarinah Window of Indonesia. Itu pun Window of Indonesia, dan itu menurut saya keren menurut saya dari tagline itu. Artinya apa sih? Sarinah kan menjadi jendela miniaturnya kearifan lokal Indonesia. Kenapa kata Bang Erick Thohir? Kata Bang Erick Thohir adalah di daerah situ, kan di daerah segitiga emas kan, itu kalau Jakarta kan pusat kota ya? Ya pusat kota kan Semarang kan. Jadi ini saya kasih tahu dulu ya. Oke. Semarang Simpang 5 lah gitu. Jadi itu pusat kota. Pusat kota yang dimana kalau turis katanya itu nginep di dekat-dekat situ. Terus yang backpacker itu banyak di daerah-daerah situ. Sehingga McD kenapa ada di situ ya karena salah satunya turis pada backpackeran pada di situ, dekat-dekat situ, daerah situ gitu. Pusatnya Jakarta, kalau mau lihat Jakarta ya daerah-daerah situlah, Monas segala kan begitu. Nah, itu yang dipikirkan oleh Bang Erick Thohir bahwa Sarinah ini nantinya akan menjadi miniatur dari kearifan lokal Indonesia. Produk-produk Indonesia ada di situ semua. Dan itu yang konsep menurut saya keren dan memberikan panggung untuk produk-produk lokal Indonesia. Plus katanya Bang Erick menyediakan tempat untuk UKM-UKM yang sudah dikurasi. Kurasi itu bukan dikuras airnya ya. Kurasi itu artinya diapain ya? Diseleksi. Secara produk, secara brand dan packaging dan lain-lain, mungkin itu akan dikurasi sehingga punya standar UKM yang akan muncul di situ. Sebetulnya ini peluang besar nih buat teman-teman UKM. Produknya bisa di-show di situ. Nah, kembali lagi nih pertanyaannya. Saya di kubu yang mana? Yang saya khawatirkan begini. Itu Sarinah, bangunan lama, bangunan tua, sudah old style. Yang bikin rame gedung itu McD. Yang datengin traffic ke situ McD. Traffic generatornya ya? Traffic generatornya itu McD yang datengin orang ke situ. Nah, kalau tuh McD nanti nggak balik, katanya pengelolanya yang saya baca, McD ditawarkan kembali
Artinya jadi tenan-tenan yang sudah ada itu dapat prioritas untuk kembali. Tapi Bang Erik juga saya yang baca nih dari tulisannya, Bang Erik mengatakan kalau McD mau balik ke sini, komponen lokalnya harus ditingkatkan. Contohnya menggunakan teh dari Indonesia, menggunakan kopi dari Indonesia. Dan sebetulnya ini cukup keren loh. Iya. Menurut saya ini keren banget nih konsepnya Bang Erik. Dan saya acungin jempol lah untuk yang ini. Nah, tapi yang saya khawatirkan, tapi mudah-mudahan kekhawatiran ini saya nggak terjadi gitu. Kalau misalnya McD nggak balik ke situ, dan di dalam benar-benar menjadi showcase untuk produk-produk yang Indonesia lokal, kalau itu nggak menarik wisatawan untuk datang, itu gedung jadi nggak bertuan. Jadi kita harus bikin daya tarik di situ apa betul, gitu ya? betul. Karena kalau kita mau cuma jual produk, nggak jual experience, orang kalau mau beli produk itu sekarang belinya di online. Iya benar. Orang datang ke mall atau ke pusat perbelanjaan itu cari experience-nya. Nah ini yang perlu nantinya tantangan besar ya buat pemerintah, tantangan besar buat Bang Erik adalah bagaimana mendesain experience yang menjadi daya tarik atau magnet orang-orang mau datang untuk ke gedung. Contoh aja nih misalnya di Semarang nih Mbak Hertina, tahu tentang DP Mall toh? Tahu. DP Mall dulu kayak apa coba sebelum ada sinema coba? Udah sekarat ya? Udah sekarat, nggak ada orang yang datang ke DP Mall, betul kan? Betul. Nah pada waktu ada sinema XXI masuk di situ, itu langsung banyak orang datang ke situ. Yep. Mallnya jadi hidup lagi, banyak tenan-tenan baru ada, terus adanya food court, ya bener kan? Mallnya jadi hidup lagi karena ada traffic yang datengin orang ke situ. Nah pertanyaannya ini tantangan nih. Saya nggak tahu apakah nanti Bang Erik ini punya kepala di Sarinah ini, Sarinah BUMN nih, kepala dari Sarinah, direktur dari Sarinah, apakah memiliki kapabilitas untuk mendesain sebuah experience yang cukup menarik mendatangkan orang. Kalau nggak percuma. Dia bilang percuma karena itu bakal ngabisin anggaran aja dok. Karena juga kemarin waktu saya diundang ke waktu ada acara sama Bang Sandiaga Uno di mana ya? Di Smesco. Di gedung Smesco. Itu gedung juga sebagai galerinya UKM Indonesia. Tapi ya di sana kosong, nggak ada orang yang datang. Kan jadi eman-eman, sia-sia gitu. Sehingga itu tadi bahwa jangan sekedar hanya bisa ngebikin gedung, tapi nggak pandai mendatangkan trafficnya. Nah itu yang perlu catatan besar menurut saya ya di situ. Nah konsep lagi yang menurut saya juga oke dari Bang Erik adalah nantinya di situ akan dibuat semacam bukan saja transaksi retail, orang beli barang satu dua gitu kan, tapi juga dibuat oleh Bang Erik katanya akan dibuat semacam tempat trading. Orang mau beli banyak tuh bisa untuk grosir. Ya, jadi kalau orang-orang turis-turis yang mau belanja barang agak banyak khas Indonesia tuh bisa di situ. Dan itu transaksinya dipisahkan. Saya teknisnya gimana saya nggak paham. Kemudian konsep yang lain lagi adalah katanya mau bikin di situ ada pusat kuliner khas Indonesia. Nah, ini bakalan kayaknya kalau ini menarik, kayaknya ini bakalan menjadi traffic generator gitu. Kita karena bisa nyobain seluruh makanan di Indonesia gitu kan. Betul. Karena makanan kan saat ini menjadi daya tarik kan. Kemarin saya baca juga di majalah Mix katanya kuliner is new fashion. Kuliner is new fashion. Artinya bukan berarti kuliner akan menggantikan fashion, tapi artinya ini akan seseksi dan semenarik bisnis fashion. Dan perubahannya cepat ya. Dan perubahannya cepat sekali. Orang tuh banyak tertarik dan hari ini kan orang untuk makan misalnya kalau nggak pas COVID ya, di luar COVID orang makan kan sebetulnya bukan makanannya yang dicari, tapi jalan-jalannya, rileksnya. Mbak Erina sama calon suaminya, ya toh? Ya. Biasanya kemana? Apanya? Makannya? Iya. Pindah-pindah. Oh pindah-pindah. Kan kita nyari experience. Oke. Tapi yang diajak pergi nggak pindah-pindah toh? Oh enggak dong. Oke. Ini kok kayak saya wawancara ya? Oke. Next. Ini pertanyaan terakhir sih Mas. Iya. Dari banyaknya konsep yang udah dijelasin gitu, maksudnya yang Mas Dodi tahu tentang ini gitu. Sebenarnya dengan kepergian McD dari Sarinah gitu, itu tuh bener cuman marketing, maksudnya memungkinkan nggak sih kalau itu marketing belaka? Misal nih, kalau saya rada seuzonnya gini, jangan-jangan dia cuman tutup sementara waktu gitu kan, terus
itu viral, dia pamit. Kemudian setelah si Sarinah ini udah bagus, udah rebranding, dia bakal masuk lagi kayak reunian gitu sama netizen yang ada di sana gitu. Sangat mungkin. Itu sangat mungkin. Dan kita kan nggak tahu kan itu. Kalau itu ternyata ada strateginya di belakang itu. Toh katanya baru dimulai kan setelah Lebaran ini. Ya, pembangunannya, direnovasinya dilakukan setelah Lebaran dan baru jadi nanti katanya tahun 2021 kalau nggak salah. Jadi setahun lagi kan. Ya bisa jadi dia balik lagi karena kan Bang Erik mengatakan toh bahwa nanti kalau McDonald mau kembali ke sini syarat-syarat itu harus terpenuhi, bahwa ada kandungan lokal atau komponen lokal, bahan lokal yang ikut masuk ke McDonald. Nah nanti nggak tahu McDonaldnya merubah standarisasi atau enggak kan, itu urusan dia lah nanti. Tapi apakah ada McDonald akan kembali lagi ke situ? Ya bisa jadi iya, karena sebetulnya cara McDonald aja ngasih pengumuman tutup itu keren banget menurut saya. Iya, dan kayak emosional banget. Emosional banget saya baca itu. Kayak 30 tahun. Iya, itu kalau kita lihat posternya tuh. Itu saya baca posternya, itu saya langsung sampai sini loh, aduh, sedih ya. kayak orang mau ditinggal sama orang terdekat gitu. Bukan orang terdekat ya, sahabat dekat gitu. Atau pas ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Itu ini kebanyakan kayak halu sih, halu. Enggak. Oke. Mbak Erina pernah mengalami itu? Alhamdulillah enggak pernah sih. Enggak pernah ya. Enggak pernah ditinggalin ya? Saya ninggalin. Pernah ninggalin pas. Enggak, Ding. Oke. Artinya itu sangat memungkinkan dia sangat untuk balik lagi ke situ ya. Ya, saya tambahin sedikit tentang konsepnya McDonald itu yang coba kita baca kata-katanya, fotonya, kemudian jam tutupnya sama tanggal tutupnya itu dibuat memorable. Tanggal 10 Mei jam 10 lebih 5 kan? 10 Mei 10 bulan 5 jam 10 lebih 5 menit. Dan itu amazing. Merinding ya gue. Oke. Amazing lah McDonald keren banget sih emang posternya. Ya, oh ya. Jadi kepengen beli McDonald enggak? Jujur. Pengen sih. Tapi nanti pas buka. Iya, maksudnya tapi jadi kepikiran kan. Saya pun jadi kepikiran beli McD gara-gara itu mau tutup. Mau tutup. Padahal saya di Semarang dan dia di Jakarta gitu. Kayaknya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, ikut merasakan gitu ya. Iya. Ya itu brand ini kan tujuannya di akhirnya kan loyalitas. Kalau tujuan sebuah brand adalah tentang loyalitas, dan loyalitas itu bisa karena cinta. Cinta itu kita sudah nggak bisa lagi ngomongin fitur produk. Misalnya nih Mbak Hertina suka sama orang, orangnya mau kayak gimana pun yang namanya cinta ya cinta tanpa syarat, betul kan? Betul. Kata Gombloh, kalau sudah cinta, tai kucing bisa rasa coklat kan gitu kan? Oke. Ya, gitu kan? Kalau orang lain ngomong, Mbak Hertina pacarmu kok jelek banget sih? Menurut saya ganteng kok, kan gitu kan? Iya. Ya, itulah cinta. Dan apa yang dilakukan McD ini benar-benar sampai itu menusuk hati banget, itu keren. Yang dilakukan McD itu amazing lah. Ya, pantesan sampai itu bisa jadi trending topik juga di Twitter, saking banyak orang yang kehilangan gitu. Iya. Oke. Terima kasih Mas Dodi untuk waktunya udah datang ke sini. Sama-sama Mbak Hertina, terima kasih banyak saya diberi kesempatan untuk sharing dengan teman-teman UKAMers. Kita juga senang banget Mas Dodi sering sharing di sini, dan mungkin teman-teman di luar sana juga menantikan materi-materi yang lainnya. Siap, insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Siap, setelah Lebaran? Enggak lah. Enggak, oke. Terima kasih udah nonton. Kalau misalkan ada materi yang pengen ditanyain bisa langsung ke komen aja. Nanti insya Allah kalau misalkan banyak permintaan bakal kita bikin satu materi khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.